Sahabat dimanapun berada, sehubungan ada yang bertanya sebagai apa Kang Badar. Lebih dahulu saya kenalkan, nama saya Badarus Andi. Status saya sebagai penuntut ilmu. Sampai saat ini saya masih menuntut ilmu. Juga status saya supir. Kenapa disebut supir? Kalau bahasa kerennya sih pengemudi. Karena saya masih ketitipan kunci mobil, sehingga saya supir. Adapun kenapa saya santri penuntut ilmu, padahal umur sudah setengah abad, saya udah 50 tahun, kelahiran 75, tapi di KTP 76. Di 50 tahun karena saya santri masih menuntut ilmu. Mumpung ini liburan, bos saya lagi ke luar negeri, saya sempatkan belajar membaca kitab Qaul Ulama. Judulnya, karena dari ratusan kitab bahkan ribuan kitab itu tinggal pilih judul ya. Jadi sifatnya kita belajar tematik, tinggal milih mau apa. Kesempatan ini kita belajar siapa yang harus diikuti menurut Qaul Ulama mazhab. Kita bacakan ya, niatin kita belajar. Sumber data, karena kita ngajinya bersumberkan data Quran, hadis, ijma, qiyas yang disimpulkan dengan istilah kitab kuning. Bisa dibuka kitab manualnya, kitab fisiknya, Nihayatuz Zain, halaman 7. Kalau pesantren itu namanya kitab kuning, karena lembarnya kuning. Baik, kita mulai. Siapa yang harus diikuti di dalam hukum cabang fikih yang disebut furu', hukum yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala man lam yakun fi ahliyatul ijtihadil mutlaq. Wa yajibu ala man lam yakun fi ahliyatul ijtihadil mutlaq. Wa yajibu sarang wajib ala man lam yakun fi kanggo jalmi nu teu acan aya kamampuhan fihi di tu jalma ahliyatul ijtihadil mutlaqi, berijtihad secara mutlak. Wajib atas orang yang tidak memiliki kemampuan ijtihad mutlak ayo qalida fil furu'i, untuk bertaklid dalam masalah cabang fikih. Wahidan, kepada salah satu minal a'imati, dari empat imam al-masyhurina, yang terkenal. Ayo qalida fil furu'i wahidan minal a'immatil arba'atil masyhurin. Wajib untuk bertaklid dalam masalah cabang fikih kepada salah satu dari empat imam madhab yang terkenal. Maksud masalah cabang adalah al-furu', adalah masalah-masalah hukum praktis dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan amal perbuatan, bukan masalah akidah atau kaidah dasar agama. Contoh, masalah cabang fikih, hukum, cara sholat, cara wudhu, cara tayamum, zakat, puasa, haji. Kebetulan saya belum berhaji ya. Doain aja lah, mudah-mudahan. Tentang waris, muamalah, jual beli, utang piutang, halal haram dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita wajib, bagi yang belum memiliki kemampuan berijtihad secara mutlak seperti saya, wajib taklid
anut manut mengikuti kepada salah satu imam mazhab yang 4 yang terkenal. Siapa mereka? Di sini dijelaskan. Wahum, mereka adalah al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Wal Imam Abu Hanifah, kedua Imam Abu Hanifah. Wal Imam Malik, dan ketiga Imam Malik. Wal Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, dan keempat Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Wa dalil ala dzalika, dan dalil atas hal itu. Sareng ari dalil na ala dzalika, karena itu keterangan, karena itu pendapat. Karena kan di dunia ini ada 6 pendapat ya menurut ilmu mantik. Yang berkaitan dengan akal ada 5 pendapat. Tapi di sini dalilnya dalil qat'i. Qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Ini dalil. Agama tanpa dalil jangan diikuti. Karena agama bukan mainan. Nah, ini wajibnya kita yang nggak punya dalil, ya kita mudah tinggal ikuti qaul ulama mazhab, selamat dalam pemahaman. Nggak bakalan jadi teroris. Apa dalil tadi? Kembali kepada taklid, wajib taklid. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah. Kepada siapa bertanyalah kalian? Ahla zikri, kepada ahlinya, yakni orang yang memiliki ilmu. Dalam ini ilmu agama ya. In kuntum, jika kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Kita bertanya, nggak usah gengsi. Ini malah sekarang asal maunya ya. Tinggal daekna cek Sunda teh mah. Tapi kita harus bisa memilih. Fa'ajaballahu su'ala ala man lam ya'lam. Fa'ajaballahu, maka Allah mewajibkan. Apa yang diwajibkannya? As-su'al, bertanya, jangan malu. Ala man lam ya'lam, bagi orang yang tidak mengetahui. Wa yaljamu alaihi, dan wajib bagi mereka al-ahdu biqaulil alim, mengikuti pendapat ulama tersebut. Wadzalika, dan keterangan tersebut maksudnya dengan mengikuti salah satu imam madhab yang 4, taklid. Namanya taklid. Jadi kita ini generasi taklid ya, termasuk saya. Bahkan menurut keterangan yang ada dalam kitab Bughiyah, hari ini tidak ada mujtahid mutlak. Yang ada mujtahid muqallid. Buktinya semua para dai itu merujuk kepada kaul-kaul ulama yang sudah menyimpulkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Catatan bagi yang belum berkemampuan dalam beristihad mutlak seperti saya, wajib taklid, mengikuti pemahaman kepada salah satu imam madhab yang 4 yang terkenal, tuh Imam Asy-Syafi'i. Kedua imam, kalau kita ya di sini di keterangan, padahal Imam Malik dulu ya, tapi di sini keterangannya Imam Asy-Syafi'i, kedua Imam Abu Hanifah. Oh, berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanbal. Tetapi di sini di dalam kitab Hifdzan urutannya ini bukan berdasarkan kelahiran ya. Ini lebih mudah lah dipahami. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, itu 4 imam itu yang harus kita pegang. Ambil salah satu pemahaman dari imam tersebut. Di mana pemahamannya? Yang sudah terbukukan, terdatakan di dalam yang disebut kitab kuning pesantren. Itu paling aman di dalam memahami yang berkaitan dengan ilmu furu', ilmu amaliyah kita sehari-hari yang sudah dijelaskan tadi. Sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan manfaat ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah saya sampai bos saya datang nih, karena datang dari liburan. Kalau saya liburannya di TikTok ya. Alhamdulillah nih liburan di TikTok kita manfaatkan ya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan ambil